أشهد أن لا Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu
Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ashkurullaha azza wa jalla bi ni'matihi la tuhsuha. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatul iman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita tidak bosan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya yang mustahil mampu kita hitung. Allah mudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah ini seraya bermunajat. Semoga 48 kali dalam setahun kita mendengarkan pesan takwa. Samrahnya, buahnya adalah amal soleh. Ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bila mana hamba-hamba Allah bertanya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, maka sampaikan bahwasanya aku ini dekat. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan ketika kita dekat, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Pertanyaannya, ikhwatul iman, seberapa besar kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Akankah kita bermunajat di waktu-waktu yang mana kita kesulitan saja? Banyak orang-orang yang enggan berdoa, malas berdoa. Ketika ditanya, mereka menjawab bahwasanya aku sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doaku tak kunjung diijabah. Ada orang-orang yang malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak yakin bahwasanya doa-doanya akan diijabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi bahwasanya laisa syai'un akram 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan doa. Ikhwatul iman, bukankah kita lemah? Bukankah masalah demi masalah tentunya kita akan hadapi? Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, beliau menyampaikan, ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allahu biha ihdath thalas. Kalau kita renungi tentang hadis ini, ikhwatul iman, maka tidak ada alasan bagi kita untuk malas berdoa. Bahkan kita tidak yakin dengan doa kita. Karena Rasulullah menegaskan di hadis ini bahwasanya tidaklah seorang muslim yang dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala laisa fiha itsmun, yang tentunya dalam doa-doanya tidak ada kemaksiatan dan dirinya menjauhi dari kemaksiatan, wala qati'atur rahim, dan dia bukan pelaku pemutus silaturahim. Maka Rasulullah menyampaikan garansi, maka Rasulullah menyampaikan jaminan bahwasanya pasti Allah akan memberikan salah satu dari 3 hal. Yang pertama adalah imma an tu'ajjala lahu da'watu, bahwasanya yang pertama Allah akan segera ijabah, Allah akan segera kabulkan doa-doa kita. Mari kita bermuhasabah, ikhwatul iman, jamaah salat Jumat. Bukankah banyak kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang kita terima bahkan sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali kenikmatan yang kita dapati bahkan sebelum kita mengangkat tangan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
tentunya kita juga sering mengalami bahwasanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah segera ijabah doa itu. Maka syukurilah bila mana Allah mensegerakan doa kita. Tetapi bila mana doa-doa kita tidak kunjung diijabah, berdoa 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun tidak kunjung diijabah, ingatlah bahwasanya Rasulullah menyampaikan wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah, bahwasanya doa itu akan kita dapati nantinya ketika kita melihatnya setelah kematian, ikhwatal iman, menjadi tabungan kita di akhirat kelak, ikhwatal iman. Bahkan salah satu ulama menyampaikan, kalaulah seandainya manusia itu tahu betapa besar pahala doa-doa yang dulu dimunajatkan ketika di dunia dan belum dikabulkan, betapa dahsyatnya besarnya doa-doa itu nanti ditemuinya di akhirat, mereka akan mengatakan, kalaulah seandainya doaku di dunia tidak dikabulkan semuanya tidaklah mengapa, karena yudakhiraha lahu fil akhirah, menjadi tabungan kita nanti kelak di akhirat, ikhwatul iman. Maka betullah yang disampaikan Nabi Zakaria di surah Maryam ayat 4, walam akum bidu'aika rabbi saqiyah, aku belum pernah merasa kecewa dengan doa-doa yang aku panjatkan kepada Rabbku. Maka ikhwatul iman, dan yang ketiga Rasulullah menyampaikan bahwasanya wa imma an yashrifa anhu minasu mislaha, kita tidak tahu ikhwatul iman doa-doa kita yang terbaik bagi kita, dan wallahu alam, dan Allah Maha tahu dengan apa yang kita butuhkan. Bisa jadi kita berdoa sesuatu yang mana tidak dikabulkan, tetapi diganti oleh Allah yang lebih baik, karena Allah tahu bila mana dia berdoa dengan doa yang dikabulkannya, maka tidak baik bagi dirinya. An yasrifa anhu minasu, akan dijauhkan dari keburukan doa-doa, dan Allah Maha tahu, ikhwatal iman. Maka jangan pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang buktikan tautan keimanan hamba kepada Allah begitu kuat adalah ketika kita butuh sesuatu, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah menyampaikan, ketika sandalmu putus, kita diminta ikhwatul iman untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, terkadang kita merasa ingin cepat-cepat dikabulkan doa. Ikhwatul iman, Umar bin Khattab menyampaikan bahwasanya inni la ahmilu hamul ijabah walakinni inni ahmilu hamud du'a. Ketika aku berdoa, beliau menyampaikan, aku tidak peduli kapan doaku itu akan diijabah, kapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bagiku yang paling penting adalah Allah memberikanku taufik untuk senantiasa senang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ikhwatul iman tahu di mana waktu-waktu mustajabud doa, tetapi ketika waktu itu datang kita hanya terdiam, lisan kita tidak mengucap doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inda nuzulil matar, tahtal matar, ketika hujan turun, bukankah itu waktu di mana diijabah doa ikhwatul iman? Bainal adzan wal iqamah, saat ketika mendengarkan azan, setelah selesai mendengarkan azan, kita duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah ya iman, ketenangan akan diterima seorang hamba yang hatinya selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini iman, banyak orang-orang yang beriktimat kepada makhluk, yang menyandarkan dirinya kepada makhluk. Ada satu petikan kisah seorang menteri bernama Ali Pasha. Dia adalah menteri yang berada di Mesir, yang dekat dengan khalifah yang berada di Turki. Dia dekat dengan sahabatnya Syekh Wahab Asy'arani. Ketika itu dia datangi, dia kunjungi sahabatnya ini, seorang ulama Syekh Wahab Asy'arani. Beliau menyampaikan, wahai saudaraku, besok aku akan menghadap khalifah, besok aku akan menghadap presiden. Alakal hajah, apakah engkau meminta sesuatu? Aku akan sampaikan kepada khalifah. Lihat jawaban seorang ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, ikhwatul iman, nanti malam di sepertiga malam insyaallah aku akan menemui Rabbul Izzah, Allah Azza wa Jalla. Alakal hajah,
Adakah engkau butuh sesuatu? Aku akan sampaikan kepada Rabbul Izzah. Aku akan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertunduk malu ikhwatal iman menteri ini. Dia merasa bangga dekat dengan penguasa. Pun sama saat ini. Banyak orang-orang bangga dekat dengan penguasa, dekat dengan orang-orang yang memberikan kebaikan-kebaikan dunia. Dia lupa siapa pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah doa ikhwatal iman. Kita butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa angkuh dengan doa-doa kita. Rasulullah menyampaikan, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kalau kita malas berdoa, kita merasa angkuh, Allah marah ikhwatal iman. Allah tidak suka ikhwatal iman. Kalaulah kita mengenal makhluk yang begitu dermawan, silahkan minta kepadanya, dikasih 1, 2 kali, 3 kali. Lama-lama bosan ikhwatal iman. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan senang ketika hambanya sering-sering meminta kepadanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahi al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-siddiq wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ibadallah, Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.